Saya menyebutnya Tesseract, yaitu suatu ruang eksklusif di mana inovasi tidak hanya tumbuh, tapi bermakna. Inovator bisa melihat beberapa tahun jauh ke depan. Disinilah itu dimensi keempat, yaitu waktu akan bekerja bersama inovator. Setiap petinju memiliki strategi luar biasa, jelas dong. Ketika mereka kering itu nggak mungkin nggak ada strategi, semuanya punya strategi. Yang membedakan siapa yang memukul duluan. Dalam arti ide itu tidak unik teman-teman, yang membedakan adalah aksi kita untuk berani memulai. Bahwa sebenarnya inovasi itu bukan harus baru teman-teman, dan bukan pula tentang menciptakan sesuatu yang high tech, dan wow. Tidak selalu inovasi itu. Layaknya mungkin di masa awal cuma gini, cuma kartu nama. Tapi ya soal banyak pengguna kita menggunakan kita nggak tahu kapan inovasi dikatakan inovasi. Bisa jadi inovasi itu dikatakan inovasi setelah beberapa tahun kemudian. Bisa jadi inovasi itu datang dari pelanggan kita, customer kita. Dan banyak inovasi yang datang dari kegagalan. Ya contohnya post-it yang dipakai sekarang itu yang nempel-nempel. Si pengusaha atau si inovator akan membuat dia akan mempertahankan garis besarnya, yaitu alat transportasi atau kendaraan. Ya, dia pertama pasti membuat sepeda dulu, sepeda kecil, lalu sepeda yang agak besar, lalu motor, barulah kemudian mobil. Itu merupakan alat transportasi. Ini akan menjadi salah jika kita tujuannya membuat mobil, nomor satu kita buat ban, nomor dua kita buat setir, nomor tiga kita buat wipernya, itu akan menjadi salah karena tidak memiliki nilai sesuai dengan visi kita ke depan. Jadi Bapak membangun perusahaan tech ini kan kita tuh bangun ya. Jadi saya tidak bicara suksesnya dulu, saya bicara bukan bicara menjadi hero-nya dulu, tapi mencari dari zero-nya dulu. Jadi zero to hero. Apa yang kiat-kiat apa yang tentunya bisa menjadi inspirasi buat kita biar bisa kita terapkan dalam ke depan, terutama menjadi itu bermanfaat bagi masyarakat. Kiat-kiat apa tentunya Bapak mulai dari titik bangun sampai sekarang itu satu. Kita harus tetap iterate atau belajar dari segala sesuatu yang kita ciptakan. Bagaimana akan memulai startup ini? Apakah berawal dari ide dulu, ataukah akan berawal itu dari punya tim dulu kemudian muncul ide ini? Kita butuh teman ngobrol, makanya saya cari tim. Apa yang membuat Bapak terus move on ketika gagal? Pertahankan status quo, walaupun kita gagal, tapi tetap pertahankan status quo. Itu nilainya jangan sampai berubah. Yang gagal itu produknya, yang gagal itu bisnisnya, bukan sayanya, karena saya masih memiliki nilai. Kami ingin mengadopsi cara berpikirnya Akang itu seperti apa ketika tadi disebutkan bahwa inovasi itu tidak akan bertahan tanpa tim yang mau bertumbuh. Terus disuarakan terus saja tentang inovasi kita kepada tim kita nantinya, jaga agar inovasi itu terus berkembang dan selalu menjadi topik utama gitu. Karena segala sesuatunya ketika dikatakan refleksif mungkin akan terdengar lebih jelas. Kadang si ide itu sudah ada di kepala, cuman kadang bingung untuk langkah pertama memecahkan ide yang di kepala itu. Langkah pertama untuk memulainya itu bagaimana? Lakukan step awal dahulu, berikutnya ketagihan. Silakan para fase di
dapat solusinya. Bahasan kemarin adalah ketika dosen mengajar, kemudian mahasiswa yang tidak kunjung pintar, berarti yang harus dipikirkan bukan kehadiran dosennya aja, tapi gimana caranya hadir bersamanya supaya jadi pintar. Kriteria untuk bisa penawar kekurangan kita. Jadi nanti kita buat kriteria itu ada dua, kriteria peningkatan nilai dengan kriteria penawar kekurangan kita. Bentuknya masih bentuk kriteria yang bisa untuk membantu user kita. Kriteria yang jadi kriteria utama baik dari peningkatan nilai maupun penawar kekurangan. Untuk peningkatan nilai ini juga ada 3 poin utama. Yang pertama yaitu memperluas pencari kerja dan penjualan. Kemudian yang kedua juga memperluas kemitraan yang selama ini sudah ada, sudah dibentuk, mitra sudah dijalin kerjasamanya itu sebenarnya masih diperluas lagi dengan meningkatkan daya beli otomatis produk juga permintaan produk semakin tinggi. Sekarang kita akan coba bermain berwalupa buat prototype dari ide yang sudah dihasilkan. Katanya bisa digunakan untuk jadi prototype. Prototype ini akan kita gunakan atau Bapak Ibu gunakan untuk presentasi juga. Perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu adalah prototype tidak boleh ditambahkan ketika waktunya sudah habis, nanti sudah dikumpulkan. Gimana sih bentukan atau gambaran inovasi dan cara kerja inovasi kita? Dari sampah itu, tapi macam-macam. Bapak Ibu ciptakan, perubahan seperti apa yang ingin dihasilkan, dukungan kolaborasi dari siapa yang harus ada agar inovasi bisa berjalan. Tapi ini adalah diapresiasi oleh pemerintah. Aplikasi ini juga merupakan bukti bahwa warga pun bisa bergerak. Siapa saja yang digait, terus peran mereka sebagai apa nantinya. Terus yang belakang dari kami Orang-orang hadir dari instansi sendiri yang berjenis kominfo yang
penurunan omset itu bukan berarti karena pemasarannya, Tapi teman-teman banyak persoalan terkait dengan proses bagaimana Inovasi produk, inovasi jenis, rasa gitu ya. marketing digitalnya. Marketing digitalnya itu terkait dengan strategi marketing digital. Dengan tugas kita sebagai penghasil padi beras nomor 3 di Indonesia. Jadi itu artinya pun nanti dari kawan itu pola bisnisnya akan mengikuti nanti. Satu apa itu sumber daya manusia. Orang berpendidikan juga bisa menjadi Kita bisa juga konsultasi online. Jadi maksudnya konsultasi online ini Uang layanan uang bukan hanya kendala dari seorang kawan, tetapi saya bingung nilainya gimana ya? Misalkan tadi beberapa soal yang disebutkan, saya belum dapat di pisau tajamnya gimana. Harapannya jika ini bisa menjadi inovasi yang bisa dilaksanakan di Kabupaten Subang. dunia saya semua gitu. Jadi sudah luar, Di mana sampah yang tadinya tidak bernilai menjadi bernilai kami sebut dengan ekonomi sirkular. Subang yang punya nyali. Apa itu nyali? Yaitu nyala lingkungan. Masalahnya apa? Masyarakat yang dididik orang itu bagaimana menyelesaikan masalah dengan memperhatikan dan tembakannya tepat. Salah satu indikator yang menjadikan lingkungan tersebut kumuh yaitu tidak terkelola sampah dengan baik. Industri dari hasil kegiatan kita pada sore hari ini nantinya akan melakukan mitigasi selama 1 bulan. 3 besar akan dibebaskan oleh tim PLS dan Dengan nilai 6,95 nilai rata-rata. Selamat kepada Optimus Prime. Selamat kepada DIKA. Selamat kepada Rangkul Subang. Semuanya kelompok ini tidak dibubarkan sampai kapanpun. Ini adalah kenang-kenangan dan sumbangsi Bapak Ibu semua untuk Subang. Dan ide ini akan kita garap minimum dalam 5 tahun ke depan. Mudah-mudahan di daerah JMD akan kita coba perdalam ide-ide yang disampaikan oleh Bapak Ibu. Tadi kita bukan tidak butuh sistem, bukan tidak perlu aplikasi. Teman-teman tolong kaji kembali aplikasi apa saja yang sudah ada di pemerintah Kabupaten Subang. Mustahil kalau sekarang ide-ide itu kemudian digarap secara manual sesuai dengan perkembangan zaman. Setiap kelompok ini tidak boleh bubar, tidak boleh terputus ide. Kalau tidak bisa ketemu secara fisik, kan teman-teman bisa menggunakan media lain untuk bertemu secara daring untuk memastikan ide kreatif tadi, ya, argumen Bapak Ibu semua. Saya paham karena waktunya cuma 2 hari. Pendalaman atas isunya itu mungkin ada yang belum sampai digali. Kalau saya ada baiknya lanjutkan kebaikannya, kalau ada